Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Guru Sri dalam pembelajaran jarak jauh. Hari ini Ibu mau mengajarkan kalian tentang sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Sekarang Ibu tanya dulu, mengapa Nabi Muhammad mengambil kota Madinah sebagai tempat berhijrah? Atau faktor-faktor apa saja yang mendorong Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah? Yang pertama adalah Madinah merupakan tempat yang paling dekat dengan kota Mekah. Yang kedua, sebelum menjadi nabi, Nabi Muhammad telah mempunyai hubungan baik dengan penduduk Madinah. Yang ketiga, penduduk Madinah sudah dikenal oleh Nabi mempunyai watak yang lemah dan lembut. Nabi Muhammad mempunyai kerabat di kota Madinah, yaitu Bani Najjar. Dan yang terakhir adalah bahwa berhijrah ke Madinah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah alasan mengapa Nabi Muhammad SAW mengambil kota Madinah sebagai tempat kota berhijrah. Namun, hari semakin hari, orang-orang kafir Quraisy semakin benci kepada Nabi Muhammad SAW karena pengikut Nabi Muhammad semakin banyak. Kebencian orang-orang kafir Quraisy memuncak ketika Nabi Muhammad bisa menjawab semua pertanyaan yang berhubungan dengan Isra dan Mi'raj. Orang-orang kafir Quraisy selalu mengganggu kaum muslimin. Oleh karena itu, Rasulullah menganjurkan kepada kaum muslimin yang lemah untuk segera melaksanakan hijrah ke Madinah. Tetapi untuk Rasulullah sendiri masih di posnya atau di Mekah. Kemudian Abu Bakar, sahabat Nabi, minta izin untuk melaksanakan hijrah ke Madinah. Namun Rasulullah SAW beliau berkata, jangan tergesa-gesa, kalau-kalau Allah menyertakan seorang kawan bersamamu. Niat hijrah Nabi Muhammad SAW akhirnya bocor ke telinga kaum kafir Quraisy. Mereka kemudian berencana ingin membunuh Nabi Muhammad SAW pada malam hijrah. Tapi rencana kafir Quraisy ini rupanya sudah didengar oleh Nabi, sudah diketahui oleh Nabi melalui wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Rasulullah untuk segera berhijrah ke Yatsrib atau ke Madinah pada malam hari dan bermalam di Gua Thur. Akhirnya pada suatu malam Nabi Muhammad SAW segera ingin berhijrah dan kemudian berpamitan kepada Abu Bakar. Tapi Abu Bakar justru menawarkan diri kepada Nabi Muhammad. Beliau ingin menemani Nabi Muhammad dan permintaan itu dikabulkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian setelah meninggalkan rumahnya, sebelum meninggalkan rumahnya, Nabi Muhammad menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi tidur beliau. Dan ketika pada suatu malam, Al-Gojo pemuda-pemuda Quraisy yang ingin berencana membunuh Nabi Muhammad, kemudian mereka mengepung rumah Nabi Muhammad. Dan setelahnya, Nabi Muhammad ketika orang-orang tertidur, ketika Al-Gojo tertidur, Nabi Muhammad keluar dari rumahnya untuk melaksanakan hijrah bersama Abu Bakar. Ketika Al-Gojo tersebut bangun, Nabi Muhammad ternyata sudah meninggalkan rumahnya. Kemudian Al-Gojo itu mendobrak rumah Nabi Muhammad. Yang ditemukan adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Al-Gojo tersebut bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, kemana Muhammad pergi?
"Saya tidak tahu," kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka marah dan mencari di sekeliling rumah Nabi Muhammad dan mereka tidak menemukan sama sekali keberadaan Nabi Muhammad karena beliau sudah meninggalkan rumahnya dan sudah berada di Gua Sur. Tidak ada orang satupun yang mengetahui persembunyian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta Abu Bakar di dalam Gua Sur kecuali Abdullah bin Abu Bakar dan Aisyah dan Asma, putri beliau, serta pembantunya yaitu Amr bin Fuhairah. Tugas dari Abdullah adalah mengikuti perkembangan di tempat kafir Quraisy. Apa yang dibicarakan dengan orang-orang kafir Quraisy akan disampaikan kepada Nabi Muhammad dan ayahnya Abu Bakar ke Gua Sur. Selama di dalam gua, Nabi Muhammad SAW melakukan zikir, berzikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Dalam pada itu, Abu Bakar selalu memasang telinga. Ia ingin mengetahui adakah orang-orang yang sedang mengikuti jejak mereka. Kemudian pemuda-pemuda kafir Quraisy datang membawa pedang, membawa tongkat dan mondar-mandir di sekitar gua. Setelah itu, ada seorang pengembala, mereka menunjukkan gua itu. Tapi pemuda itu kemudian naiklah ke gua itu dan melihat di sana tak ada seorang pun, karena yang dilihat adalah 2 ekor burung dara dan laba-laba serta rumput yang menjuntai menutupi mulut gua. Itu merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pemuda itu turun menemui temannya kembali. Ditanya, "Kenapa kamu turun?" "Karena di sana memang tidak ada orang. Saya melihat sarang laba-laba itu sebelum Muhammad lahir," kata mereka. Akhirnya tidak dilanjutkan untuk mencari Muhammad dan Abu Bakar di dalam gua tersebut. Kemudian Abu Bakar sangat bersyukur atas peristiwa ini dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari selanjutnya, yaitu hari ketiga setelah Nabi Muhammad melakukan istirahat di bawah naungan batu yang besar, datanglah seorang pemuda kafir Quraisy yang mengendarai kudanya dengan sangat cepat karena ingin mengejar Nabi Muhammad. Dan sebelumnya dia sudah tersungkur sebanyak 3 kali. Akhirnya Nabi Muhammad memanggil Suraqah. "Suraqah, saya mau bicara. Demi Allah, kalian jangan menyaksikan saya. Saya tidak akan melakukan hal-hal atau sesuatu yang akan merugikan kalian." Kemudian mereka berhenti dan Nabi Muhammad menyuruh Abu Bakar untuk menulis surat kepada Suraqah agar menghentikan pengejarannya kepada beliau. Ketika sampai di Yathrib atau yang terkenal sekarang dengan Madinah, orang-orang Madinah menyambutnya dengan baik. Dibiarkannya unta yang ditunggangi oleh Nabi Muhammad untuk menderum, menikmati rumput-rumput yang ada di Yathrib tersebut. Kemudian dibiarkannya dia berjalan. Sesampainya di sebuah kebun tempat penjemuran kurma, kepunyaan 2 orang yatim dari Bani An-Najjar, unta itu ikut berlutut. Ketika itu Rasulullah turun dari untanya dan bertanya, "Milik siapakah kebun ini?" "Ini adalah milik kepunyaan Sahal dan Suhail bin Amr," jawab Ma'az bin Afra, wali dari kedua anak yatim itu. Akhirnya
Rasulullah mendirikan masjid pertama yang dibangunnya di Yatsrib, yaitu Masjid Nabawi. Demikianlah tadi pelajaran SKI pada hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.